Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dalam podcast Bukan Calon Wali Kota. Podcast Bukan Calon Wali Kota. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan diri ini, perkenalan diri saya dan juga perkenalan diri tamu podcast kita hari ini. Namun tidak afdol kalau misalkan di budaya Melayu, tepatnya di Provinsi Riau, kita mulai sesuatu tanpa pantun. Jadi saya mulai dengan pantun nih, Bang. Dengar lagu dengan kaset kita sambil berjalan di tengah kota. Jumpa lagi dengan kita-kita dalam podcast Bukan Calon Wali Kota. Tepuk tangan tuh, Bang. Keren. Tapi Abang dukung kan kalau aku nyalon jadi calon wali kota? Itu tergantung. Kalau Abang nggak dukung, nggak kita mulai podcast. Kayaknya kalau udah begitu harus dukung. Oh iya, baru bisa kita mulai, Bang. Nah, bersama kita sudah hadir saat ini Abang Ganteng. Walaupun masih kalah ganteng dari saya lah ya, secara umur dan penampilan kan, Bang ya. Beliau ini bernama Dr. Hazi Julfikri Togan. Toguan, SHMH. Biasa dipanggil Bang ZT, ingat ya, Z bukan J. Gitu kan, Bang ya? Iya. Ya. Beliau ini seorang dosen juga di Universitas Islam Riau, ya kan, Bang ya? Dan juga punya dalam tanda kutip atau memang lawyer ya, Bang ya? Lawyer, dan dia punya kantor hukum Dr. ZT dan Associate, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta di Kota Pekanbaru. Dan jangan lupa beliau ini juga YouTuber. Wih, gini YouTuber nih. Udah menghasilkan belum, Bang? Belum. Harap maklum. Ya. Kalau mau tahu tentang beliau, tentang aktivitas beliau dan broadcast beliau di YouTube, teman-teman bisa langsung ke sini nih. Nanti ada kan yang begini-begini kan ya? Klinik Hukum Dr. ZT. Nah, kita nih kedatangan seorang pengacara. Saya agak grogi, tapi kita akan memulai dengan sangat santai, Bang. Santai. Gak usah grogi juga, Bang, dengan saya, Bang. Sebelum teman-teman pasti bertanya-tanya, ini podcast tentang apa sih gitu ya? Dan kenapa kita hadirkan lawyer pada saat ini? Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu nih siapa orangnya, dan paling tidak teman-teman semua paham nih siapa orangnya, bisa kenal, bisa lebih dekat. Karena ada pepatah, Bang. Kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan? Tapi kalau aku biasanya, Bang, kalau nggak kenal, kalau aku suka, aku bisa sayang, Bang, sama orang. Oke, kepada Bang ZT bisa diperkenalkan, Bang, introduce lah. Baik. Tentang Abang, ke sehari-hari Abang, suka makannya apa gitu ya. Minuman favoritnya apa, Bang? Gimana, Bang? Baik, terima kasih UBTV sudah mengundang kita pada sore ya, dalam rangka bincang-bincang dengan temanya bukan calon wali kota. Podcastnya, Bang. Temanya kita nanti obrolin soal Abang ini. Kayaknya begitu ya. Iya. Jadi kami seperti yang disampaikan tadi sering dipanggil dengan Bung ZT atau Bang ZT. Memang kita lawyer, dan fokus kita juga mengembangkan ekonomi, hukum bisnis. Hukum bisnis, Bang ya? Jadi bincang-bincang kali ini pun karena tadi diawali dengan pantun. Nggak mau kalah dia. Oke. Orang Melayu harus melawan juga. Oke. Kita hidup di tanah Melayu kan. Gimana, Bang? Jangan sampai salah, Bang. Membangun rumah dengan batu bata. Asik. Batu batanya kita ambil dari Bunga Raya. Oke. Ini Bunga Raya nih. Oh iya, Bang, rumahan, Bang. Villa Bunga Raya namanya. Bunga Raya. Jadi sore ini kita bukan hanya membahas masalah fakta, Asik. tetapi atau wali kota, tapi juga untuk pengembangan dunia usaha. Asik, keren. Tepuk tangannya mana? Ada lagi, Bang? Istri berapa, anak berapa? Ya, mungkin itu nanti para YouTuber akan searching sendiri. Kita dalam rangka ini diundang seperti ini memang
sehari-hari kita sangat concern di bidang pengembangan dunia usaha. Kenapa? Rasulullah mengatakan di dalam 10 pintu rezeki itu ada 9 dunia usaha. Oke. Nah, satu cuma dari profesi. Selebihnya bukan dari profesi. Iya, dari dunia usaha. Dari dunia usaha. Jadi kalau kita mau mengamalkan itu tentu kita pilih dunia usaha. Oke. Karena dengan dunia usaha ini kita mempunyai kebebasan finansial. Kita tidak diatur oleh finansial yang tetap tiap bulan. Nah, jadi tergantung rezeki di lapangan. Jadi abang fokus ke situ lah ya? Fokus kita membina corporate. Jadi kita juga menangani beberapa corporate sebagai lawyernya, dan kita memang concern menjaga agar corporate itu berjalan dengan baik, khususnya masalah kontrak dan konflik dengan pihak lain. Tapi jangan sering kita berkonflik nih bang. Nah, yalah haruslah, tidak boleh kita konflik. Silaturahmi gitu ya jangan. Oke, begitu kira-kira teman-teman perkenalan dari tamu kita yang spesial kita undang sore ini. Ya. Ya paling tidak Bang ZT tadi sudah memperkenalkan bagian-bagian dari aktivitas dia sehari-hari dan concern dia ke depan. Nah, harus dicarikan hashtagnya itu. Oke. Iya. Jadi kalau misalkan saya punya bang. Mungkin saya serahkanlah asal Oh, iya. masalah hashtag itu. Kalau saya Hisam Setiawan bang, hashtagnya Babang Hisam. Oh. Kenapa harus hashtag Babang Hisam? Nanti juga lu paham. Kalau Bang ZT harus dicarikan nanti. Iya. Tapi itu harus Ada usul nggak kira-kira? Oh, nanti bang. Hmm. Itu ada biaya ad cost-nya bang. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Jadi pada sore hari ini yang agak mendung sebenarnya bang ya, tetapi tidak semendung hati kita. Abang ini saya dengar fokus terhadap UMKM, usaha kecil, mikro, menengah, Usaha mikro, kecil, menengah. menengah. Ya. Kira-kira kenapa sih bang dari abang sendiri, Bang ZT inilah, Ya. hashtagnya Bang Klinik lah ya. Hmm. Kira-kira Ini begitu. hukum ZT. Hukum ZT gitu kan. ZT berbicara hukum. Ya. Hubungan UMKM, usaha mikro kecil menengah ini dengan aspek hukum. Apa sih yang melatar belakangi abang? Apa ada koneksi antara hukum dan bisnis kecil ini? Atau memang abang punya spesifikasi latar belakang apa sih melihat UMKM ini sebenarnya ya kita paham lah. Apalagi di masa pandemi begini yang paling survive itu ya UMKM saat ini. Bisnis-bisnis yang konglomerat grup malah take down. Ya. Kenapa Bang? Apa yang bermuara kepada Bang ZT ini untuk berbicara hukum dalam aspek UMKM? Oke, sebetulnya kantor hukum Dr. ZT tidak hanya UMKM yang dibahas. Kita juga menangani masalah corporate lawyer, termasuk masalah kurator. Masalah perceraian itu nggak? Karena kurator sekarang, nah, Dr. ZT sudah jadi kurator. Kurator itu apa Bang? Banyak yang Oh, nggak paham. itu nanti. Ini aspek banyak ini hukum. Wah, jadi kalau singkatnya, kurator itu andaikan di dalam masa pandemi ini atau tidak, sebuah perusahaan itu sebagai debitur, dia tidak membayar hutangnya. Oh, oke. Nah, terhadap bank atau penjamin gitu ya? Bukan, kepada suppliernya. Oke. Terutama perusahaan-perusahaan besar. Kadang dia menganggap suppliernya perusahaan kecil. Dia tak mau bayar. Kalau hanya sekitar 1 miliar, 2 miliar, kecil itu bagi dia kan. Tapi bagi kreditur itu kan besar. Itulah yang disebut dengan aspek kurator dalam. Bukan, setelah nanti kalau tidak dibayar sama dia, dulu kan sebelum ada kurator hanya upaya perusahaan kreditur itu hanya uang prestasi. Nah, uang prestasi ini kan ada panjang, banding lagi, kasasi lagi. Wah, kayaknya itu harus butuh satu podcast sendiri tuh Bang soalnya. Sendiri, panjang ceritanya. Ya. Jadi harus dipilotkan perusahaan itu. Oke. Nah, setelah pilot perusahaan itu, kurator yang memegang perusahaan pilot tadi, tidak boleh lagi dia mengurus perusahaannya. Kurator yang mengurus, membayar, menjual asetnya, membayar kepada para krediturnya. Dan abang punya pengalaman itu di kantor hukum abang? Saya kurator. Oh, abang kuratornya selaku kantor hukumnya ini? Iya. Oke. Dan- Next time kita bahas tuh bang. Oke. Jadi gimana bang? Jadi UMKM? mengenai UMKM ini,
kita tertarik memang dari dulu. Hmm. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM itu ada, kita sudah concern dengan UMKM. Kenapa? Karena ini kita dari kampung. Kita dari dulu berusaha. Kampung-kampung dari mana? Oh, kampung kita dari Pasaman. Woi, orang awak rumahnya. Oke. Jadi kita sudah terbiasa bagaimana menjual bahwa hal-hal yang sedikit bisa kita jual untuk survive. Jadi kalau kita melihat orang itu semangat dalam UMKM, kita lebih semangat lagi mendorong dia. Karena kita pernah merasakan susahnya menjadi UMKM itu tidak ada yang bantu. Sedih, tapi kita harus survive. Dibiarkan sendiri tanpa pendampingan dan fasilitas. Iya, bayangkan kita mau untuk bayar SPP saja, kita harus manjat kelapa dulu, baru dia jual, baru kita jual. Itu kan survive. Bagaimana kalau ada yang penampung kelapa ini kan? Harusnya kan kita tak perlu capek-capek kan? Harus ada yang menampung, lalu kita terima uang, lalu kita pergi sekolah. Dan ternyata tidak, kita harus menjual sendiri, mengupas sendiri. Ini gimana persoalan hidup diselesaikan sendiri? Dari situ akhirnya kita ada rezeki, lalu kita melihat orang yang semangat mengelola usahanya, kita lebih semangat untuk mendorongnya. Jadi sampai sekarang kita ada beberapa UMKM, kita bina, kita kasih usaha, dan dia sudah menghidupi keluarganya dari situ. Wah, keren Bang. Keren. Jadi hidup ini harus banyak bermanfaat untuk orang lain. Iya. Calon wali kota juga pasti begitu kan, Bang? Itu. Tapi Bang, Abang punya pengalaman sudah berapa banyak nih Bang yang Abang kelola UMKM? Kita dari Jakarta, dulu kita di Jakarta 95 sampai 2001. Oke. Di sana juga sudah banyak beberapa retail yang kita bentuk. Sampai kepada usaha jualan kuah. Pekanbaru udah ada? Dah, kalau Pekanbaru banyak. Keren ya. Artinya kita di dalam agama itu sebenarnya nilai orang itu tidak lihat dari doktornya. Catat tuh. Siap. Jadi walaupun belum doktor, jangan merasa sedih. Nilai itu adalah seberapa besar manfaat dia pada orang lain. Saya cuma jadi master aja nggak selesai. Nah, nggak usah. Nanti jadi sange-sange. Tapi Bang, selama proses Abang ini, apa sih yang menjadi kendala terbesar? Oke, kita bicara UMKM. Indikator UMKM itu apa sih Bang? Misalkan gini, ada orang survive dia untuk berjualan goreng di tepi jalan misalkan gitu ya. Tapi asik nih, gorengannya enak karena dia punya resep tersendiri mungkin dari kampung dia. Apakah bukan nanti ketika dia harus mendaftarkan sebagai UMKM akhirnya ada kewajiban membayar kepada negara, misalkan begitu dalam bentuk pajak? Ya. Artinya UMKM ini kan ada usaha mikro, kecil, menengah dan kecil dan menengah, UMKM kan. Itu pemerintah mengklasifikasikan dari segi permodalannya. Jadi kalau yang gorengan tadi masuk kategori mikronya. Cuman kalau misalnya masalah pajak, ya itu kan kewajiban. Pajak juga harus. Jadi usaha mikro, kecil dan menengah ini didorong oleh pemerintah bukan untuk mendapatkan pajaknya. Tetapi saya menyarankan supaya usaha UMKM ini punya legalitas. Bukan akhirnya legalitas itu nanti berimbas kepada, kan gini Bang, saya secara awam lah yang melihat ya, banyak UMKM yang diminta untuk mengurus izin, tapi pandangan mereka ini kalau sudah berizin akhirnya harus ada yang saya bayar, kan begitu ya, akhirnya banyak yang tidak mau mengurus izin. Apakah memang lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya ketika tidak mengurus izin? Kalau kita melihatnya lebih baik diurus. Karena lebih banyak manfaatnya sebenarnya. Karena manfaatnya itu setelah dia punya legalitas, pemerintah kan punya kewajiban juga nanti meneliti, melihat perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang punya legalitas atau tidak. Jadi kalau dia sudah punya, dia bisa bilang kami sudah punya legalitas. Jadi legalitas itu adalah perwujudan ikutnya negara
membantu untuk membela keberadaan UMKM itu. Jadi ada ikut campur negara di situ. Kalau ada misalnya pihak lain yang mengatakan Anda ini telah melanggar undang-undang karena memakai merek saya misalnya, itu masih undang-undang merek. Dia sudah daftarkan mereknya, nanti dia bilang, loh saya sudah punya izin. Negara melindungi dia di situ. Ada nggak contohnya yang Abang punya, yang sudah Abang fasilitasi dan dampingi? Untuk yang berdaftar mereknya ini? Ada. Ada dia? Mana Bang barangnya Bang? Ada Bang? Contohnya Bang? Nah, mari kita lihat. Ini ada usaha air minum. Oh, langsung dibawa aja sini. Kalau memang biar kita yang buka. Ya kan Bang? Iya. Masuk aja. Boleh masuk. Unboxing ini kita Bang. Masuk aja. Unboxing ya kan? Kayak mainan Bang, kita unboxing. Jadi ini salah satu contohnya yang sudah difasilitasi Bang ya, didampingi sama kantor hukum Dr. Bang JT. Ya. Izinnya kita urus. Kemudian perizinan yang lainnya juga kita urus sampai kepada marketingnya. Oke, sampai dia akhirnya bisa berbentuk seperti ini. Iya. Jadi Ini lillahi ta'ala apa memang ada nilai kontraknya Bang? ini ada kontraknya. Oh. Tapi memang begitu ada sosialnya Bang? Ada. Ada yang memang Jadi benar-benar di pro bono sini gitu ya? sosialnya kita di sini ada IKADI. Oke, apa itu Bang? IKADI itu Ikatan Dai. Dai tahu ya? Tahu Bang. Apa tuh? Yang sering berceramah-ceramah Ah, tuh, Bang. itu Ustaz tuh. Oh iya Bang. Ah. Dai? Dai sama juga. Jadi bisa kita unboxing ini Bang? Ustadz ini, IKADI yang dalam IKADI, kita kasihlah sekian persen buat mereka untuk minyak transportasi ke organisasinya. Tapi bagi masyarakat untuk minum ini bedanya dengan yang lain, ini didoakan para ustadz tadi. Alhamdulillah. Namanya aja syafakallah. Air minumnya ini sudah bermerek nih. Iya. Dan mereknya sudah terdaftar nih ya? Sudah. Namanya apa tuh? Semoga sehat. Semoga sehat. Nah, jadi para ustadz itu mendoakan itu. Beda air yang didoakan dengan tidak didoakan. Itu pula dia. Ada bukunya. Jadi abang kayak Ada bukunya. The Power of Water. oh iya bang, Ah. karena air itu banyak mengalirkan energi bang. Kenapa? Karena di dalam air itu sudah ada harapan-harapan yang ditumbuhkan. Kalau bahasa umum kan harapan. Oke. Bagi kita muslim kan doa. Ya. Sebesar mana doa kita kepada air, segitulah dia yang memberi manfaat pada tubuh. Jadi jangan minum sebelum berdoa. Nah, ini para ustadz yang mendoakan. Tidak perlu doa lagi karena sudah doain. Aduh. Jadi dengan adanya Safakala ini sudah masuk yang ke-14 loh cabangnya Di provinsi Riau, di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Ya, bayangkan kita membina UMKM ini, air ini kan dari Sikumbang, airnya bersih. Kumbang, airnya bersih. Air dari mana nih bang? Sekumbang. Sikumbang, Kampar. Kong. Coba lihat di searching air mata air Sikumbang. Oke. Itu ada di Kampar. Dan itu memang di sana ada ribuan orang hidup di situ minum air itu dan dijual, kemudian kita bawa dengan truk masukkan ke penampungan kita di setiap depot-depot air minum. Tahan sampai di situ bang. Kita coba unboxing ini. Oh. Ya. Di sini teman-teman sudah ada dinkesnya. Izin dinas dari kesehatan. Produk halalnya sudah bang ya? Halal belum? Halal belum. Udah ada keadilan. Siapa tahu ya kan? Tetap harus kita urus. Ya, tapi ini menjadi sebuah informasi buat teman-teman bang, yang saat ini sudah punya produk, harusnya bisa melihat sebagai bentuk yang harus dia jaga melalui perizinan dan pencatatan semua hak milik mereka, bukan royalti juga ya bang, hak kekayaan mereka ya, kayak merek dan segala macam. Dan ini salah satu yang sudah terbukti. Kemasannya menarik, gitu ya. Dan putih. Apa hitam kan? Nah, kenapa tidak hitam? Karena memang ada hitam dan putih. Nah, kita akan unboxing ini. Ini salah satu bentuk. Wes. Bersumber dari air mata Tibun dan Sikumbang Kampar, bukan air sumur bor dan diproses dengan mesin ultraviolet. Air minum Syafakallah, semoga sehat. Anda minum ini, Anda bisa kayak Bang Jetik. Liternya. Melebihi malah. Melebihi gitu ya Bang ya. Ya. Nah, tapi prosedurnya begini-begini Bang. Oke lah, ini kan kita bisa bilang
sudah ada modality bang, gitu ya, punya modal paling tidak bisa menghasilkan begini-begini. Abang tetap konsen sama yang masih mikronya nggak sih bang? Kalau misalkan ada yang mau mengurus izin, ada yang mau bertanya-tanya soal klinik UMKM kepada klinik abang ini? Ya itu tadi saya bilang dari dulu kita UMKM, kita usaha mikro, jadi kita terasa bagaimana usaha mikro itu sakitnya permodalan, bagaimana marketingnya, bagaimana kemudian bagaimana dia dikejar-kejar oleh kadang-kadang Satpol PP di jalan-jalan, kita paham. Jadi kantor kita konsen lah membina UMKM ini. Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan UMKM, baik perizinan maupun masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang kira-kira mereka alami karena mungkin dia tidak tahu, bisa kita layani. Karena itu satu produk kita. Dalam hukum itu kita ada namanya pelayanan sosial. Jadi kita biayai sendiri. Itu yang namanya pro bono tuh bang? Ya. Aku sering denger aja bang, nggak paham juga itu. Makanya saya bilang pelayanan sosial saja. Pelayanan sosial ya. Oke bang, biar abang tetap merasa ganteng ini kita pindahin dulu bang. Oke. Tapi kita promosiin bang ini bang. Tolong. Kasih bang. Jadi kembali ke ini tadi, ini kan berupa depot-depot. Sekarang sudah masuk ke yang ke-14 kita. Cabangnya di Pekanbaru. Iya, depot kita. Jadi maksud saya itu mau ngasih tahu pembinaan kepada UMKM ini, satu depot itu satu keluarga. Dia sudah ada istri, kemudian ada anak, hidup dia dengan depot. Alhamdulillah. Kalikanlah 12 depot. Andaikan mereka 3 aja, 2 anak, 4 lah ya. Kali 12. Berarti saya sudah menyelamatkan 48 orang. Bayangkan, yang mau makan setiap hari. Itu kan suatu hal yang bagus itu dikelola. Dan kita pun di sana mereka kita bagi hasil saja. Misalnya kita katakanlah ya cukup bayar 100.000 aja sehari. Tapi kita udah siapkan depotnya, siapkan gerobaknya, siapkan apa namanya tuh botolnya. Mereka tinggal jalan. Nah, bedanya dengan siap nggak bersaing dengan kompetitor yang sudah ada sebelumnya? Kita dari dulu karena saya melihat sumber air ini bagus dan sudah kita tes melalui alat TDS, ini lebih unggul. Oh ya? Jadi kalau misalnya ada beberapa nama, kita sebut lah ya, itu kita tes, yang bisa mengalahkan ini cuma air zam-zam. Wah, ada berapa situ kan? Ada ATDS-nya. Jadi orang di Kampar itu minum air Sikumbang ini langsung dari mata airnya. Kalau datang ke sana antrinya sampai subuh orang ambil air. Dan itu dikirim di seluruh Kampar. Malah ada keluar Kampar. Oke. Jadi dengan itu kita ambil dengan truk, dikasihlah ke depot-depot ini. Jadi kalau bisa tadi bilang persaingan, salah satu kekuatan yang kita persaingkan keunggulan kualitas. Dengan TDS tadi itu, saya yakin kita akan unggul. Ada satu cerita, malah dua ceritanya. Apa itu bang? Menarik nih. Menarik. Ada konsumen kita, dia disuruh istrinya ngambil air sabak. Tapi ketika pulang dia lupa singgah di depot yang biasa. Menjelang ke rumah dia ambillah air biasa, depot air istilah. Sampai di rumah dia minum istrinya. Istrinya komplain, abang beli air apa? Yang biasa. Ini bukan yang biasa. Sampai tahu gitu dia. Gitu. Nah, akhirnya balik lagi suaminya suka dibuang air itu. Begitu kualitas air. Ajib juga nih kualitas airnya bang. Didoakan para dai. Oh ya. Jadi biar kita coba dulu kan, bagaimana rasanya ini. Coba nanti editornya dilihat ya, ini wajah before gitu ya, setelah minum jadi after gitu. Mana tahu lebih cerah kan? Kita minum ya, bang. Jangan lupa berdoa. Nggak kalah rasanya bang. Baik. Makin cerah kan wajah saya kan. Jadi kalau anda ingin wajahnya secerah saya,
jangan lupa minum air Syafakullah. Allah. Syafakullah ini asli milik UMKM dan kita harus support ini. Dukung produk rakyat, usaha UMKM sehingga nilai perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru bisa lebih berkembang karena memang pemerataan ekonominya melalui UMKM ini, Bang ya. Iya. Janganlah kalau ada yang dalam negeri mengapa dari luar. Oh iya dong. Karena memang rezekinya harus dibagi, Bang. Bagi. Jangan hanya milik segelintir orang. Hidup rakyat gitu. Bang, gara-gara ini aku jadi banyak pertanyaan nih. Apa gara-garanya aku jadi nama bintang ya, Bang? Terinspirasi. Oh iya dong. Doanya berarti udah masuk. Oh iya, mau masuk. Saraf-saraf tadi itu jadi cerah. Wajahmu jadi cerah lagi kan? Yang tadinya di sini dingin, Bang. Sekarang nggak jadi dingin lagi. Berkat air ini ya. Udah doa jadi itu. Air doa. Oke, Bang, balik ke UMKM, Bang. Ini salah satu bentuk UMKM yang menurut saya berhasil lah, Bang. Menurut saya ya pribadi, berhasil sudah mendampingin ini. Tinggal mengekspansi dan mengkreasikan hal-hal biar orang lebih terbiasa mendengarkan Syafakullah, ya kan? Nah, bagaimana dengan hal yang lain, Bang, dari bisnis UMKM? Karena banyak, Bang. Pemerintah sendiri fokus saat ini dengan UMKM, fokus dengan penyertaan modal, pengembangan usaha, gitu ya. Sampai saya dengar juga ada pengembangan soal bagaimana mengurus perizinan. Sudah maksimalkah yang dilakukan pemerintah? Baik di tingkat pusat, daerah, kabupaten, atau kota, bahkan setingkat kecamatan dan kelurahan. Misalkan kalau kita ambil di Kota Pekanbaru, saya yakin mungkin sebagian besar datanya ada di Kota Pekanbaru, gitu ya pasti. Cuman apakah semua terdaftar kalau mereka belum punya izin? Nah, layanan apa yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat? Mumpung kita lagi dilihat dan ditonton sama jutaan ribu penonton, dari mana saja maksudnya, Pak? Gimana, Pak? Jadi gini, saya pun kadang-kadang merenung. Ada data kemarin kita konsultasi dengan Wakil Wali Kota Pak Ayat Jahari. Pak Ayat Jahari. Beliau itu katanya UMKM Pekanbaru ada sekitar 8.000. Oke. Mungkin sampai saya salah kalau 18.000. Gimana ini 18.000? Kok nggak nampak kan? Tahu nggak? Kan nggak tahu. Nggak tahu saya, Bang. Kita sebagai warga Pekanbaru kan nggak tahu. Karena Jadi di mana dapatkan datanya? Tentu data mereka saja. Nggak ada di publish. Nggak ada. Oke. Jadi mungkin artinya publish di web wali kota mungkin ada. Tapi yang saya saya confirm dengan kenyataannya, kita ketemu dengan beberapa UMKM sudah punya izin, Pak. Banyak kan yang nggak punya izin. Banyak kan nggak punya izin. Jadi ini kan problem antara data tadi dengan yang kenyataan. Jadi beberapa UMKM itu kita tanya mengapa nggak punya izin seperti tadi di awal kan? Mana jawab kami pajak. Banyak urus lah. Nah, banyak nggak ngurus tuh. Itis ketiknya. Jadi saya kira ini perlu informasi dari pemerintah bahwa sebenarnya UMKM itu mengurusnya gratis. Kalau ada nanti pemerintah di Dinas Wali Kota meminta yang khusus mikro ya, untuk biaya-biaya izinnya, Pak Wakil Wali Kota bilang lapor ke saya. Oke. Tapi nggak tahu ya lapor ke dia selesai apa enggak. Dicatat ya, lapor Pak Wakil Wali Kota. Nanti di sini saya kasihin Facebook Pak Wakil Wali Kota sama Instagram Pak Wakil Wali Kota. Iya. Biar semua yang bully dia, Pak izin saya belum gitu. Ya. Tapi harusnya ada pengaduan Bang. Nah, di situ saya tengok kalau dia melaporkan, kemudian kan dia tidak punya waktu. Ditinggalkannya kedainya sehari dah berapa dia? Ya, Bu. Ya. Disitulah perlu saya tengok harus ada sebagai fasilitator. Nah, situ saya memasukkan layanan ZT ini akan memfasilitasi itu. Jika ada yang ingin kita urus, nanti kita yang uruskan. Oke. Nah, jadi kalau khusus mikro tuh menurut informasi dari Dinas Wali Kota dan juga menurut peraturannya kan enggak pakai uang, gratis. Cuman kan di Indonesia ini kan enggak ada yang gratis. Nah, itu pula jadi kontradiktif. Paling tidak dicoba lah. Abang berani ngomong begitu ya, karena memang banyak pengalaman. Iya, mungkin kantor ZT akan coba membuktikan. Betul. Oke. Ini next project kayaknya ini. Mikro ya. Mikro ya. Batasannya ada mikro, kecil, menengah gitu ya. Kecil mungkin bayar lah. Ada. Oke.
Paling tidak kalau kantor hukum yang ngurus kan dinas terkait kan pasti akan beda. Oke. Ini buat informasi juga ke teman-teman yang lain bang, apalagi yang khusus UMKM nih ya, usaha mikro yang kita fokus ya. Ya. Misalkan gini, ketika dia mau menonton ini bang, bisa nggak dijelasin simpel saja apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses pengurusan izin ini? Kalau izin itu pertama dia harus yakin dulu bahwa izin itu melindungi dirinya sendiri. Oke, pertama nanti akan muncul di sini bang, melindungi diri sendiri gitu ya. Bisa dibuat gitu kan ya? Dan kemudian bahwa itu bentuk keberpihakan negara kepada usaha. Negara harus hadir. Harus hadir dalam usahanya. Ya. Kalau misalnya secara teknis administratif, pertama dia lapor ke RT-nya Oke. bahwa ada usahanya itu di wilayah kerja RT. RT dan RW itu pastinya bang. RT RW. Itu nggak ada biaya pastinya kan? Nggak ada lah. Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Diyakinkan kalau ada kita laporkan. Kita laporkan. Oke. Pak RT. Catat dilapor Nah, Pak oleh klinik hukum ZT. Nah, yang kedua harus itu dibawa ke kelurahan. Oke. Nah, kelurahan nanti minta rekomendasi untuk disampaikan ke dinas terkait. Misalnya ini ke Depkes kan? Nah, untuk izin Depkes harus ada rekomendasi dari kelurahan. Nah, ini sebenarnya bukan menghambat. Biar ada masalah nanti RT-nya tahu. Oh iya, saya itu ngurus kemarin. Ada catatan rekodnya di daerah tempat dia berusaha. Iya. Oke. Jadi RT pun bisa menjawab. Oh iya benar. Mana tahu nanti dia disurvei oleh bank mendapatkan modal. Pak RT, ada daerah bapak? Ya, ada. Nah, lolos lah tuh. Berarti ini nggak ada masalah. Andai saja dia punya usaha di kecamatan A atau kelurahan A, tapi basis KTP-nya bukan di kelurahan itu. Enggak masalah. Nggak ada masalah ya. Namanya kan surat keterangan domisili. Oke. Bahwa domisili usaha itu di situ. Walaupun KTP-nya mungkin di Panang. Ya, ini basis domisili Tempat usahanya, usahanya. jenis usahanya saja gitu ya bang ya. Jadi dari kelurahan nanti keluarlah surat izin tempat usaha. Nah itu menunjukkan dia punya usaha. Nanti dimajukanlah ke dinas terkait. Soalnya kalau di sini air kan, dinas kesehatan. Dinas kesehatan nanti atas dasar permohonan ini rekomendasi sudah lengkap tadi, turun dia ngecek. Oh benar enggak ada usaha sampah daerah ini? Cek airnya berapa, kualitas airnya, kemudian kadar logamnya, ada alatnya. Itu ada batas waktunya bang mereka ngecek. Ada. Berarti sebanyak itu harus banyak dong yang dicek kalau misalkan semua daftar ke abang. Oh iya kan? Ya kan? Iya kan? Kita kan masyarakat. Baru nanti setelah izin itu dari Depkes selesai, baru diajukan ke dinas perindustrian. Keluarlah izin. Izin apa namanya? Izin UMKM. Iya. Ini beda nggak sih bang yang dengan OSS itu? Mereka harus punya nomor induk berusaha. Oh itu Lain lagi tuh? Itu sistem. Itu hanya default system. Sistem. Memang harus ada dari bawah Baru, ini. Kalau supaya mereka online mendaftarkan dengan ke seluruh. atau wali kota dan nasional. Jadi Oke. izin ini terdaftar ke nasional. Oke. Nah, presiden tuh tahu siapa Allah itu punya izin lah. Di Manfaat apa yang mereka bisa dapatkan kalau mereka sudah berizin bang? kan sudah saya bilang tadi. Pertama mungkin perlindungan kepada diri usahanya. Selain itu, Selain itu segi persyaratan untuk mendapatkan modal. Sekarang kan UMKM ini banyak subsidi dari pemerintah nih. ya, apalagi yang pihak-pihak luar ya bang, ya, CSR dan segala macam gitu ya. Iya, harus yang sudah OSN. Oh itu harus OSS dia, Oh, biar terdaftar. iya. Berarti abang punya layanan untuk membantu dan fasilitasi Iya. UMKM ke OSS ya? Punya. Tapi harus dulu memenuhi yang tadi dari Ini RT, syarat RW gitu-gitu ya. Administratif tadi. Dan dia nggak perlu badan hukum kan bang ya? Itu kalau mikro enggak perlu. Karena di OSS itu kan ada yang perorangan dan perorangan gitu ya, akan dipilih itu. Ya. Bukan dipilih, ada opsinya kan. Oke. Keren juga abang bang. Kenapa nggak dari dulu kita ketemu bang? Iya ya. Kalau keren itu kan orang yang mengaku. Jangan kita yang mengaku. Tapi masih kalah keren dari saya bang. Apalagi setelah minum kan. Oh iya dong. Minuman ini bang. Nah, Patut dicoba. nanti dicoba. Di mana bisa didapatkan? Nah, itu ada alamatnya di situ. Kasih dong nanti. Biar kita kasih taruh di sini nanti. Nah, Jalan Aringka, Jalan Areng di kantor abang itu berarti. sampingnya. Samping. Atau di yang terdekat ada Harapan Raya ada. Oh harapan saya ada. Jalan Sepakat ada. Kemudian Jalan Rindang ada. Sini Harapan Raya dekat. Pokoknya Sampakala ini akan ada di mana-mana. Di mana ada aktivitas ada Sampakala.
Kalau kita mau mensupport ini bisa kan ya? Supportnya dari segi, Saya endorse bang, gratis. wih, tentu UMKM lebih beruntung. Ya paling tidak saya punya follower 2000-an lah bang. Masa, 2000 kok ngedek ya kan? Nah, bang. masa. 2000 kok ngedek ya kan? Ya nanti saya minta kawan-kawan bang. Ya. Yang punya follower sampai 100k gitu kan. Supaya UMKM ini maju. Siapa lagi? Masa kita minum yang lain sementara minuman sahabat kita ada? Kita mau minum juga, harga sama. Ini air doa kan? Iya. Saya kira begitu. Selain ini apa Satu Bang? lagi, ingat nih, Nah, gimana? mengembangkan UMKM. Saya bilang sama Pak Wakil Wali Kota Pak Ayat kemarin, Pak, rapat-rapat di sini kenapa rotinya merek AC? Nah, kenapa enggak ubi bakar atau ubi rebus? Pakai Dari gula- UMKM tadi tuh ya? kasih gula aren. UMKM itu benar. Iya. Jangan iya. Bayangkan kalau sudah perintah wali kota misalnya, seluruh rapat dinas sarapannya ubi rebus. Maju tuh petani. Harusnya rotasinya begitu ya Pak? Iya. Sudah difasilitasi izinnya, diberikan modal, harusnya produknya diambil dong. Pentingnya. Biar bisa jalan ini Iya. sirkulasi bisnis ekonomi rakyat. Iya. Jadi mudah sebenarnya kalau kita pemangku kebijakan. Apalagi bukan calon wali kota ya. Oh iya. Nah, Gak apa-apa andai- Bang, kalau andai- nyalon saya buat visi misinya Bang. UMKM begitu dihasilkan. Andai kan jadi wali kota, mudah mengembangkannya. Coba wali kota di satu tempat UMKM minum. Cobalah, woi semua pasti minum. Kota aja minum. Apa salahnya? Berarti bisa dong kita bawa Pak Wakil Wali Kota untuk jadi endorse ini. Bisa lah. Ya kan? Iya. Punya nomornya kan Bang? Harusnya begitu. Punya nomornya kan? Ya. Oke. Catat. Wakil Wali Kota kita buat endorse nih ya. Nah, iya. Oke Bang, kalau ini sudah oke. Selain ini ada nggak produk-produk lain Bang? Produk yang kita layani. Kemudian kemarin ada tekstil. Tekstil. Sudah kita bereskan. Oke. Itu masuk kecil aja. Masuk kecil. Kecil ya. Ini udah masuk kecil atau menengah kalau yang Nah, lain? ini mikro nih. Ini mikro. Modalnya cuma 50 juta. Apa sih batasan mikro, kecil, menengah? Modal. Modal. Iya. Mikro tuh 50 juta. Oke. Wah, Mikro 50 juta, Iya. kecil kecil sampai 1 miliar. 1 miliar, menengah di atas 1 miliar. 1 miliar. Berarti kalau bisnis-bisnis seperti yang sekarang lagi booming Bang, tanaman hias, ikan cupang, bonsai, Itu mikro. itu mikro itu. Tapi memang harus mengurus izin juga kan? Harus lah. Kan izin itu dia sendiri. Oke. Memang akan didata oleh pemerintah. Ini bukan cupang belum bayar pajak, itu terdata. Tapi itu kan persoalan lain. Harusnya kan beda ya bayar pajak dengan masa dia udah dapat untung nggak mau dia bayar ke pemerintah. Iyalah pastilah. Nggak boleh juga. Negara bayar pegawai dari mana kan? Ya. Perlu juga. Jangan berpikir oh nanti aku terdata oleh pemerintah. Nah, ada yang nggak bisa didata lagi sekarang. Masuk NIK itu udah tahu kita semua. Pemerintah tahu. Ya bukan itu semangatnya. Karena memang banyak sekarang bantuan-bantuan pemerintah untuk UMKM. Tapi yang mana yang akan dibantu akhirnya kan memang tidak tepat sasaran karena mereka belum terdaftar sebagai UMKM yang berizin begitu ya Pak ya. Semua mengeluh, aku tak dapat, Syami itu dapat. Syami itu ngurus izin ya. Oke. Jadi penting sebenarnya buat teman-teman di luar sana gitu ya. Ketika punya bisnis sekecil apapun, itu harus diurus izinnya sehingga ketika ada bantuan mau dari pemerintah mau dari luar pemerintah gitu ya tercatatkan Dia memenuhi syarat. dan memenuhi syarat untuk menerima itu. Oke. Selain itu ada layanan apa lagi Pak? Kita layanan yang sosial nih, enggak. Yang merek-merek? Yang merek ini tentu kita urus mereknya ke Departemen Hukum dan HAM. nanti. Itu kenapa sih Pak fungsinya? Kenapa harus didaftar? Merek. Nah. Merek itu akan melindungi pemiliknya karena dia bersifat ekonomis. Maksudnya juga pertanggungjawaban kepada pemiliknya. Misalnya Sapakallah, kan? Nah, keuntungan dan kerugian atas penjualan minuman ini tentu Sapakallah yang dapat. Oke. Seandainya Sapakallah ini maju, dibikin orang nanti merek Sapakallah. Sama kayak itu apa Robin Onsu itu ya, yang artis itu yang punya ayam geprek apa akhirnya bermasalah soal
merek tuh ya. Kita jangan bicara nama merek orang lain ya. Ini tidak boleh. Sensor. Ini Contoh kasus maksudnya, manfaat Pak. merek begitu. Aneh kan sama Allah udah dikenal, booming. Semua orang Pekanbaru minumannya sama. Tahu-tahu ada kawan tetangga bikin merek sama. Rugi nggak? Rugi Bang kalau Sebelum menderita kerugian, urus mereknya. Karena setelah dapat izin merek itu, maka siapapun yang meniru itu pidana. ada di undang-undang hak cipta tuh Bang ya. Undang haki. Saya ngerti Bang. Gitu. Ya kayak gini sampingan Bang. Tapi nggak pernah menghasilkan. Sama lah kayak apa. Iya. Jadi itu gunanya supaya diurus mereknya. Kemudian ada lagi di UMKM itu rahasia dagang. Hah, apaan itu Bang? Nah, misalnya Kenapa harus dirahasiakan orang berdagang? Nah, itu bukan perdagangannya rahasiakan. Jadi Menunya itu sehingga enak. kayak resep-resep gitu ya. Nah, itu kan ada yang sudah bertahun-tahun uji coba sehingga menunya enak kan? Masa tiba-tiba ada orang mencaplok? Nah, itu kan merugikan dia. Tiba-tiba dia buka tempat yang sama atau di tempat di sebelahnya. Itu bahaya. Jadi masyarakat harus mendaftarkan rahasia dagang ini. Ada sertifikatnya nanti rahasia dagang. Siapapun menggunakan itu, dia bisa dituntut. Bagaimana dia tahu itu bisa digunakan Bang? Misalnya, Dicuri. dia pernah jadi karyawan di situ. Oh, oke. Tanpa izin, dia mungkin sudah tahu, lalu dia resign. Buka dia tempat lain dengan menu yang sama. Itu bisa dituntut. Nah, selama ini kan masyarakat tidak tahu. Tapi sebelum dia mendapatkan sertifikat rahasia dagang itu dia tidak akan bisa menuntut itu. Tidak bisa. Nggak bisa, nggak ada berkekuatan hukum. Tidak ada kekuatan hukum. Oh, aku dulu mengajari dia. Tidak dihukum, tidak bisa bukti itu. Beda, aku dulu mengajari dia dengan aku yang punya rahasia itu. Gitu. Jadi hukum itu perlu untuk melindungi diri sendiri. Gitu. Menarik juga ngobrol-ngobrol sama Bang Z. Nah, ya syukurlah. Sayang Bang, waktu kita terbatas ini Bang. Karena Ya. memang akan masuk role ini kan. Di Ini. di waktu yang lain kita. Oke Bang, terakhir sebelum durasinya habis nih. Memang singkat Bang. Ya. Karena ngobrol dengan saya memang harus singkat-singkat. Tapi padat. Apa yang akan Abang lakukan untuk tetap melakukan proses pergerakan, usaha, membantu UMKM ini ke depan? Punya strategi khusus kan? Katanya aku dengar-dengar gosip yang melanda Pak ya. Abang mau jalan-jalan ke UMKM untuk sebagai bagian dari mengedukasi mereka. Itu benar? Ya, ada tawaran dari investor besar kita. Wih. Ini kayaknya perlu nih segmen ini. Cerdas juga dia tuh. Investornya bukan kita kan Bang ya? Kayaknya perlu pakai kontrak. Jadi kami hanya itu yang bisa kami lakukan. Kalau nanti jumpa UMKM kita edukasi dia. Pak, mereknya sudah didaftar. Nah, Pak, mereknya bermanfaat loh buat Bapak. Jangan sampai ditiru orang. Bapak udah capek-capek membangun merek, yang sudah berhasil, kenal orang, tadi caplok sama orang. Gimana cara ngurusnya? Itu kantor DP saja yang saya. Terus nanti di sini Atau alatnya kita gitu bilang kan? cara-caranya diurus sendiri ke kantor Menteri Hukum dan HAM. Cuma kalau dia tidak punya waktu, kita sebagai usaha fasilitator jasa tentu akan bersedia membantu. Menarik ini Bang, cuman kayaknya nggak afdol, nggak komplit, nggak paket lengkap kalau ini tidak dilanjutkan. Karena ini saya melihat ada hal yang harus campur tangan pemerintah daerah ya. Iya. Apa yang Abang lakukan kan dalam batasan di mana membantu masyarakat yang punya UMKM gitu ya untuk menyiapkan segala sesuatu. Tapi kalau nanti di sistem pemerintahan yang nggak terbantukan gitu ya, nggak connect juga akan susah kan Bang. Gimana kalau besok next project, next bincang-bincang di podcast bukan calon wali kota, kita undang orang yang berkompeten Bang. Woi, Duduk sama kita. kita bisa curhat mewakili UMKM ke dia. Apalagi kita bisa panggil perwakilan rakyat yang sebenarnya punya konstituen di daerah ini gitu ya untuk membantu UMKM-nya. Wah, bagus sekali itu.
Setuju nggak Bang? Setuju. Selain nanti Abang jalan-jalan, Ya. mendata ini sekaligus pembranding Abang lah. Kalau kemarin belum jadi calon bupati, nanti mana tahu ke depan daerah mana gitu ya. Karena nggak dapat perahu ya kan. Nanti kita jadikan perahunya Bang. Mudah-mudahan ya. Berkat kita minum doa. siapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kayaknya sudah ada Instagramnya calon wali kota itu. Bang, di akhir kata, di akhir pertemuan ini, perbincangan ini dan podcast kita ini Abang terkait dengan kantor hukum Abang yang fokus kepada UMKM, kepada seluruh teman-teman di luar yang bakalan sempat nonton podcast ini. Closing statement Abang terkait dengan kantor hukum Abang yang fokus kepada UMKM, kepada seluruh teman-teman di luar yang bakalan sempat nonton podcast ini, apa sih yang closing statement dari Abang sebagai penutup gitu ya, biar menggerakkan hati mereka juga nih Bang. Oh ternyata aku berbisnis harusnya begini, jangan hanya begini. Mungkin bisnisnya nggak naik-naik karena mungkin ada salah gitu. Oke, pemirsa UBTV dimanapun Anda berada, bahwa bincang-bincang kita sore ini tidak hanya mengupas suatu fakta, tetapi juga untuk mengembangkan usaha. Kami dari kantor hukum ZT akan mensupport khususnya UMKM, hanya bisa dari segi edukasi, tapi pelakunya adalah Anda sendiri. Allah berfirman, tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau Anda tidak mau merubahnya. Jadi tergantung Anda. Kalau Anda mau maju, semangat, urus izin dan kembangkan dunia usaha, bermitra dengan kantor ZT. Catatan yang terakhir itu kayak berusaha berdoa kan. Kalau mau sukses harus bermitra dengan Pak JT. Tapi keren itu Bang closing statement. Dan I like it. Oke, thank you. Oke. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Usai sudah perbincangan kita kali ini dengan Bang ZT. Mudah-mudahan podcast ini tidak membosankan buat teman-teman semua. Tidak layak seperti Bang ZT kalau ngajar kuliah lah ya. Kadang-kadang ada yang sakit kepala juga Bang mahasiswa ya kan Bang. Banyak kuliah kan Bang. Kapan berakhir nih? Kapan berakhirnya kan? Ada janjian nih. Kali ini sengaja buat santai. Oh iya Bang. Karena pembawa acaranya asik. Oh iya Bang. Kalau begini kan tak terasa waktu udah 1 jam. Calon wali kota Bang. Nah, sebelum kita akhiri, saya punya pantun satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti besi Bang. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dengan sangat jangan kami dilaporkan kepada Pak Polisi. Saya Babang Hisam dan Bang ZT mohon pamit. Sampai ketemu di next project untuk podcast bukan calon wali kota selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke depan rencananya saya mau menghadirkan ini. Ada satu teman kita Bang, fokus di DPRD Provinsi Riau, fokus di bidang perekonomian. Kita ingin mengabarkan tentang apa yang kita sampaikan ini kepada beliau. Mudah-mudahan melalui beliau kita mendapatkan sebuah kerangka besar dan dia bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah mau di tingkat kabupaten kota ataupun tingkat provinsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tunggu saya, jangan lupa di podcast bukan calon wali kota bersama Babang Hisam. Bapak, jangan lupa Bapak. Gitu ya Bang. Siap ya. Sekali tuh.